Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pertemukan kita di sebuah taman surga. Tahukah kamu taman surga itu apa? Taman surga adalah tempat yang di dalamnya disebut nama-nama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita baru saja melaksanakan sholat isya berjamaah. Siapa tadi yang nggak berjamaah? Nah, yang nggak berjamaah berarti agak sedih. Karena apa? Nggak ikut berjamaah. Orang yang sholat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan orang yang sholat separuh malam. Artinya orang yang sholat sunnah separuh malam. Jadi orang yang berjamaah sholat isya itu pahalanya sama dengan orang yang sholat sunnah separuh malam. Orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya adalah seperti orang yang sholat sunnah sepanjang malam. Maka besok jangan sampai ketinggalan untuk sholat subuh berjamaah. Ya, jadi sholat isya berjamaah tadi seperti apa pahalanya? Yang orang yang sholat isya seperti orang yang melakukan sholat sunnah separuh malam. Kalau orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya apa tadi? Seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah sepenuh malam. Nah, jadi kalau orang meninggalkan maka rugi. Ya, rugi. Tapi kalau orang yang melakukan berarti orang yang sudah dipilih oleh Allah bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya, maka harus disyukuri. Nanti kalau kita bersyukur maka Allah beri kekuatan lagi kita untuk mengamalkan lagi. Oke. Terus yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Rasulullah? Kenapa kok Nabi Muhammad? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Sulaiman yang sakti, dia bisa berbicara sama semua binatang. Kenapa enggak Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal? Kenapa enggak Nabi Ibrahim yang dibakar tidak mempan? Kenapa kok kepada Rasulullah SAW? Kenapa? Karena nanti hanya Rasulullah SAW lah yang mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan pertolongan kepada umatnya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti syafaat itu artinya dibela sama Rasulullah. Kamu waktu di dunia ngapain? Saya sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, Rasulullah nanti kalau kamu enggak cinta kepada Rasulullah, enggak melaksanakan sunnah Rasulullah, maka nanti di alam mahsyar itu kamu dihalau sama malaikat. Ada orang, segolongan orang yang dihalau sama malaikat. Rasulullah sedang menunggu di pinggiran telaga Kausar. Dia memberi minum karena saking panasnya. Sekali diberi minum, selamanya nggak akan kehausan. Ada orang-orang yang dihalau sama malaikat. Padahal dipanggil sama Rasulullah. Umati, kesini umatku kesini. Kata malaikat, berhenti. Kamu nggak boleh, kamu pergi. Rasulullah sedih. Kemudian dia marah sama malaikat. Hei malaikat, kenapa kau usir umatku? Kata malaikat,
Wahai Rasulullah, mereka adalah umatmu. Mereka adalah hidup di zamanmu. Bahkan hidup di akhir zaman. Tapi tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahmu. Diusir sama malaikat. Gak pernah puasa Senin Kamis, gak pernah sholat ke masjid, gak pernah sedekah, gak pernah menutup aurat. Ditanya agamamu apa? Islam. Sholat ke masjid gak? Enggak. Menutup aurat gak? Enggak, malah pakai bajunya yang seksi-seksi. Astagfirullahaladzim ya. Nah, jadi kamu kan udah agak gedean nih. Jadi kalau pakai pakaian minimal harus menutupi lututnya minimal ya. Nah, jangan sampai pakai celana pendek. Kalau ada cewek yang pakai celana pendek bagaimana? Diingatkan. Nah, jangan dikatain, "Hei kamu, orang kafir kamu." Wah, enggak boleh. Ya, diingatkan, cewek pakai baju yang menutup aurat. Gitu. Terus kalau ada saudaramu bagaimana kalau misalnya ada yang pakaiannya belum sopan? Diingatkan biar dia menutup aurat. Nah, karena nanti laki-laki ini dimintain pertanggungjawabannya. Ya. Oke. Itu menutup aurat tadi ya. Terus kemudian kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah karena apa? Karena Allah jadikan kita manusia. Allah jadikan kita manusia. Kamu pernah nggak membayangkan tiba-tiba ternyata kamu ada yang dijadikan pohon kayak gitu? Oh, ada yang dijadikan pohon. Itu makhluk Allah juga. Ya, ada yang dijadikan kucing. Kucing ini di jalan mulu. Terus kemudian dia makanannya ngambil di tempat sampah. Kadang ada makanan, kadang nggak dapat makanan. Baru dia ngorek-ngorek ditimpuk sama orang. Woi, sampahnya jangan di. Makanya apa? Nih, nah maka kita bersyukur. Coba kamu diciptakan oleh Allah menjadi gunung, mau nggak? Diciptakan oleh Allah kamu menjadi gunung. Gunung Merapi yang bisa meletus setiap saat. Begitu meletus orang banyak yang mati. Mau nggak Allah ciptakan kamu sebagai gunung? Mau nggak? Nggak mau. Bagaimana kalau Allah ciptakan kamu menjadi ikan hiu yang sangat besar di laut, terus kemudian kamu makanin ikan-ikan yang kecil? Mau nggak kamu? Nah, tapi nanti perang juga sama hiu yang lain, berantem. Nggak mau juga. Apalagi sampai diciptakan oleh Allah sebagai anjing. Nah, mau nggak? Anjing kan binatang yang masuk surga nanti, masuk surga anjing itu. Nah, ada yang masuk surga, ya. Nah, anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, atau kamu Allah ciptakan sebagai kendi. Allah ciptakan kamu sebagai kendi. Ini makhluk Allah juga semua. Ya. Nah. Iya, makhluk mati namanya. Makhluk ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Nah, atau kamu diciptakan oleh Allah sebagai mainan. Oh, mainan kau, dimainin dulu sama anak-anak kecil. Mau nggak? Nggak mau ya kan? Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menjadikan kita sebagai manusia. Ya kan, bersyukur. Oke, terus yang ketiga, ya, sambil perhatikan, ini penting. Allah ciptakan kita menjadi orang Islam. Kamu seneng nggak? Allah ciptakan kamu sebagai orang Islam. Senang. Coba seandainya kamu nih dijadikan oleh Allah anaknya orang yang non Islam. Wih, kamu. Ya kan? Allah jadikan kamu anaknya orang yang non Islam. Misalnya ada yang agamanya Hindu, agamanya Kristen. Kamu kira-kira bisa senang kayak gini nggak? Bisa taklim kayak gini nggak? Nggak bisa. Karena apa? Kamu sudah dipilih oleh Allah dijadikan orang Islam. Lahir dari orang tua yang agamanya juga sudah Islam. Nah, karena apa? Di dunia ini manusia itu jumlahnya berapa coba? Tahu nggak? Manusia itu jumlahnya kurang lebih 7 miliar. 7 miliar. Tapi yang agamanya Islam hanya 3,5 miliar doang.
Sisanya ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang nggak beragama. Iya, ateis. Nah, ada ateis, nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya bahwa adanya yang menciptakan. Pokoknya manusia hidup ya udah manusia seperti itu. Nah, kamu Allah. Ada berapa orang Pak yang nggak percaya Tuhan? Nah, itu jumlahnya, contohnya negaranya yaitu negara Cina. Itu nggak percaya kepada Tuhan. Terus negara Rusia nggak percaya. Negara Korea Utara. Jadi kalau kamu suka nih, cewek-cewek ini terutama ya, seneng sama, Koreaan, ya kan? Seneng. Nah, padahal kamu senengnya sama orang-orang yang nggak percaya kepada agama. Itu. Maka kita bersyukur karena Allah sudah menciptakan kita sebagai orang Islam. Oke, terus? Oke, selanjutnya. Kita bersyukur juga karena Allah menciptakan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman. Kamu tahu nggak orang yang beriman sama yang nggak beriman? Orang yang beriman yang Allah pilih bisa sholat, bisa taklim. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Ada. Islam KTP. Ada nggak orang Islam tapi yang nggak ke masjid? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang Islam yang waktu bulan puasa tapi nggak puasa? Ada. Enggak, orang gede juga ada. Ya, orang gede nih. Saya punya temen nih, orangnya tinggi besar, punya kebiasaan merokok. Tapi kalau bulan puasa dia nggak kuat. Alasannya apa? Saya ini kalau nggak makan sehari kuat, tapi kalau nggak ngerokok, wah, kepalanya bisa stres katanya. Nah, karena apa? Karena punya kebiasaan merokok tadi, jelek, ya. Jadi kita bersyukur lagi karena Allah ciptakan menjadi orang yang Islam tapi beriman. Nah, Islam sudah Islam, beriman dan ikhlas. Ya. Terus kita bersyukur lagi. Sekarang ini bersyukur lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memilih kita mau taklim hatimu. Coba sekarang hatimu nggak mau taklim nih, kamu pasti pulang ke rumah main game, terus-terusan kebablasan, sampai larut malam, sampai pagi bahkan. Nah, rugi nggak? Rugi. Tapi kalau mau taklim begini, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah mengasih temanya adalah bersyukur, ya kan? Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk bertanya, tanya jawab, ayo. Hah? Bebas kamu nanya apa aja boleh, yang berkaitan sama apa. Sekarang saya tanya dulu. Kenapa sapi kakinya 4, Pak? Nah, kenapa sapi kakinya 4? Oke, itu namanya sunnatullah. Tahu sunnatullah? Suatu ketentuan yang Allah sudah gariskan. Sama kayak kamu, Allah ciptakan sebagai manusia. Maka kalau kamu bertanya, kenapa kok saya diciptakan sebagai manusia? Karena Allah sudah memilihmu. Allah ciptakan sebagai manusia. Coba kalau seandainya Allah ciptakan kamu atau ciptakan kita menjadi ikan yang dipelihara saya di situ nih, ya, di situ ada ikan-ikanan, ada ikan beneran ya, wah, dipelihara. Kita ini segelombolan ikan di situ, wah, lagi makan pelet, ya, enak apa enggak? Coba, enggak enak ikan. Iya, ikan enak yang makan ya kan, dia sendiri kan enggak enak. Nah, ya, maka kita bersyukur, itu merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah yang sudah digariskan. Oke. Sekarang pertanyaan lagi. Nah, siapa yang pengen pulang? Saya. Yang pengen pulang nanti gak dapat burger. Nah, karena apa? Burgernya sekarang lagi dibuat, nanti masih hangat. Tanya lagi, Pak. Oke, tanya lagi. Itu jangan ditutupin mukanya itu. Kok malu ini? Kebaikan kok malu. Ayo pertanyaan. Pertanyaannya yang cerdas dikit, jangan. Yang lain nih, Pak. Lagi itu mah emang enggak. Ayo, dah dengerin. Orang bertanya ciri-ciri orang yang cerdas. Pak, kenapa Nabi Ibrahim bisa membuat Ka'bah? Karena Allah telah bimbing
untuk umat manusia setelahnya agar membuat satu tempat ibadah yang nantinya biar digunakan untuk kiblat sampai hari kiamat. Nah, semuanya orang yang Allah sudah pilih melakukan apa yang sudah Allah perintahkan. Sama kayak orang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini tiba-tiba disuruh nanam pohon. Nanam pohon sampai ratusan tahun. Pohonnya segede rumah ini. Terus kemudian ditebang. Lalu dibikin kapal. Padahal untuk apa kapal? Waktu pertama kali dibuat. Untuk apa kapal ini? Nabi Nuh ini kayak orang gila ini. Tapi karena sudah diperintahkan oleh Allah, kemudian dia buat kapal. Pada saat kapalnya jadi, itu dimusuhin sama umatnya. Terus kemudian Nabi Nuh begini. Nabi Nuh tetap aja berdoa. Umatnya ini songong-songong. Itu dia pada buang air di kapalnya Nabi Nuh tadi ya waktu belum banjirnya. Dia buang air di situ, buang kotoran. Buang TAI-nya di situ. Wow, berantakan TAI-nya. Terus kemudian mereka terkena penyakit. Itu umatnya itu. Penyakit. Nabi Nuh bingung ini bagaimana cara ngebersihinnya. Terus Nabi Nuh berdoa kepada Allah, tainya orang-orang umatnya tadi bisa menjadi obat. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kapalnya sudah dilumurin kotoran tadi, ternyata diambilin sendiri sama umatnya Nabi Nuh. Kenapa? Tainya tadi bisa menjadi obat dari penyakit yang Allah berikan tadi. Jadi punya penyakit kurap, punya penyakit kulit, lalu obatnya adalah dia harus ke kapal itu ngambil tainya sendiri dibalurin ke badannya, sembuh. Akhirnya apa? Tainya sendiri buat rebutan semua umatnya Nabi Nuh. Nah itu Nabi Nuh dikatain, oh ini orang gila nih, masa dia nggak ada hujan, nggak ada badai, untuk apa bikin kapal segede ini? Ternyata begitu tiba waktunya, umat Nabi Nuh tadi dimasukkan ke dalam kapal itu yang beriman. Termasuk di dalamnya binatang-binatang yang sudah dipilih. Dinosaurus nggak termasuk. Kan nggak ada. Iya, waktu itu masih ada, nggak dipilih, nggak diperintahkan. Nah, terus dipilihnya juga berpasangan, dua-dua, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tapi nggak dicampur, sebelah sini perempuan binatang tapi perempuan, sebelah sini binatang tapi laki-laki. Nah, karena apa? Jangan sampai nanti pada saat sudah berjalan nanti binatangnya itu pacaran, nggak boleh. Nah, oke. Pertanyaan lagi, ayo siapa yang cerdas nih? Sekarang saya tanya, siapa yang sholatnya sudah 5 waktu? Saya. Udah 5 waktu. Iya, saya. Ayo, angkat tangan yang udah 5 waktu. Akan dulu. Yang baru, yang belum 5 waktu. Yang 3 waktu, siapa? Yang 3 waktu. Dia 4 waktu dia. Dia 4 waktu subuh kamu. Nah, jangan menilai orang, biarin saja. Biar nanti kan dia jawab sendiri. Nah, sekarang yang sholatnya baru belum 5 waktu, mulai sekarang berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk bisa sholat 5 waktu dengan sempurna. Oke, sekarang saya tanya, sholat yang paling sempurna itu bagaimana? Itu yang paling Sholat yang paling sempurna, sholat yang dilakukan di masjid berjamaah. Sholat yang dilakukan di masjid, sholat yang dilakukan berjamaah, sholat yang takbirnya tidak ketinggalan. Ya, nih kamu kadang-kadang sholatnya ini ketinggalan nih kamu. Udah mau salam kamu baru datang. Udah gitu sholatnya tendang-tendangan lagi. Masih ngobrol lagi. Yang kayak gitu. Ingat-ingat. Nanti di masjid saya pasang CCTV nih. Biar ketahuan ini siapa yang sholatnya pada ini. Udah pada mulai tapi masih pada lari-lari. Boleh nggak berisik di masjid? Boleh. Tapi jangan pas sholat. Ya. Ingat. Boleh nggak berisik di masjid? Lari-lari. Boleh-boleh aja. Tapi jangan pas waktunya sholat. kata waktu di masjid itu yang kata enggak sholat itu tetap dimarahin. Ya, dia mengingatkan. Karena apa? Ada yang lebih baik. Siapa? Dia mengingat. Siapa? Ada pasti ada orang tua yang mengingatkan kamu. Ya.
Kenapa kok kamu diingatkan biar tidak lari-lari? Karena ada amalan yang lebih baik dari lari-lari, yaitu duduk. Kalau di masjid kan ada tuh amalan yang anak kecil lari-lari. Ada orang tua yang amalannya duduk. Ada juga yang amalannya duduk tapi digunakan untuk sambil berzikir. Ya, ada juga yang diniatin dengan itikaf. Duduk di masjid berniat itikaf sambil berzikir. Itu pahalanya lebih banyak daripada lari-lari tadi. Oke. Sekarang tanya lagi. Siapa yang udah ngantuk? Ini namanya taklim isya ini ya. Kemarin ada taklim subuh. Ya, ada taklim subuh, ada taklim. Tanya Pak. Nah, ya, silakan. Diciptakan dari tanah Pak. Oke. Ini Pak. Jangan kamu bertanya lebih baik kamu. Ayo. Pak, udah 3 kali. Nah, Pak.